Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang ditanyakan oleh salah satu viewer saya di kolom komentar. Sebenarnya sudah saya jawab sih, cuman buat kalian yang nggak baca komentar itu kan nggak tahu kan apa yang saya katakan kepada dia. Nah, dia itu bertanya mengenai lafadz istighfar. Itu kan ada alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya kan kita bacanya seperti itu, wal hayyul qayyum. Tapi di sebagian redaksi itu ada yang mengatakan alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma. Terutama ketika acara biasanya itu ketika khutbah nikah itu bacanya itu huwal hayyal qayyuma. Terus kemudian dia tanya, yang benar itu huwal hayyul qayyumu atau huwal hayyal qayyuma. Nah, video ini saya akan membahasnya. Pertama-tama sebelum kita bahas dari sisi nahwu, kita bahas dari segi riwayat ya. Nah, di beberapa riwayat itu ada yang mengatakan huwal hayyal qayyuma, ada juga yang mengatakan huwal hayyul qayyumu. Silahkan kalian bisa cek di beberapa kitab hadis, di kitab Riyadhus Shalihin ada, di Sahih Bukhari ada, tapi saya nggak punya ya Sahih Bukhari itu. Maksudnya kitabnya langsung, kalau PDF-nya ya punya. Begitu juga di Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah itu silahkan kalian cek sendiri. Cuman kalau kalian nggak punya kitabnya, silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Di situ saya sediakan link dari NU Online yang membahas mengenai redaksi Al-Hayyul Qayyuma atau Al-Hayyul Qayyumu. Nah, itu. Nah, mengenai itu kita semua sudah sepakat bahwa Rasulullah sendiri itu dalam riwayat itu itu pernah beliau bersabda huwal hayyul qayyuma, beliau juga pernah bersabda huwal hayyul qayyumu. Nah, sekarang itu tergantung kita lebih sreg yang mana. Nah, masalah riwayat itu sudah selesai. Sekarang kita bahas dari sisi nahwunya. Nah, sebelum saya utarakan pendapat saya, mari kita lihat jawaban yang ada di situs NU Online tadi. Ya. Di situ penjawab itu mengatakan bahwa ketika dibaca huwa al-hayya al-qayyuma, maka al-hayya al-qayyuma di situ posisinya sebagai tamyiz dari Allah. Ya. Nah, di situ alasannya ketika sifat itu lebih dari satu, maka yang selanjutnya yang selain sifat yang pertama alias sifat yang kedua dan yang ketiga itu posisinya sebagai tamyiz karena di situ dibaca nasab. Ya kan? Tapi jawaban ini itu saya kurang setuju. Entah ini karena keterbatasan ilmu saya atau karena apa saya juga nggak tahu. Cuman sepemahaman saya yang namanya tamyiz itu isim nakirah yang mubham. Ya, dia itu isim nakirah bukan isim ma'rifat. Sedangkan redaksi al-hayya al-qayyuma itu adalah isim ma'rifat karena ada al-nya. Makanya kalau misalkan di situ dibaca huwa al-hayya al-qayyuma, maka posisinya sebagai apa? Posisi dari al-hayya serta al-qayyuma adalah tetap menjadi sifat atau naat dari Allah. Sifat yang kedua dan yang ketiga ya, karena sifat yang pertama itu al-adhima, astaghfirullahal adhima. Ya, kemudian dipisah dengan jumlah alladzi la ilaha illa huwa. Ya, kemudian sifat selanjutnya al-hayya al-qayyuma, ya itu. Kemudian wa atubu ilaih itu bukan sifat tapi jumlah baru. Kemudian ketika dibaca huwa al-hayyu al-qayyumu di situs NU Online tadi, penjawab itu mengatakan bahwa di situ posisinya menjadi khobar dari huwa yang al-hayyu al-qayyumu juga ya, posisinya sebagai khobar dari huwa. Tapi kalau menurut saya al-hayyu al-qayyumu di situ posisinya itu menjadi sifat sama kayak yang tadi. Cuman di sini itu bukan sifat dari Allah tapi sifat dari huwa. Karena huwa ini adalah dhamir munfasil mahal rafa. Ya kan? Dhamir munfasil mahal rafa. Sehingga disifati dengan al-hayyu. Al-hayyu juga dibaca rafa. Di situ sinkron sama-sama isim ma'rifat. Huwa itu kan isim ma'rifat berupa isim dhamir, yang al-hayyu itu isim ma'rifat karena ada al-nya. Sama-sama dibaca rafa, ya kan? Sama-sama menunjukkan mudzakkar dan sama-sama berbentuk mufrad. Ya kan? Seperti itu. Begitu juga dengan al-qayyumu. Itulah pendapat saya mengenai redaksi istighfar yang menjadi permasalahannya.
Jadi sampai video ini saya buat, saya tetap berkeyakinan bahwa ketika dibaca Al-Hayyu Al-Qayyumu itu menjadi sifat dari huwa. Kalau dibaca Al-Hayya Al-Qayyuma itu menjadi sifat dari Allah. Ya, sampai video ini saya buat. Cuman buat kalian yang ragu dengan jawaban saya ataupun jawaban dari situs NU online tadi, silahkan kalian bisa tanyakan pertanyaan ini ke kiai kalian, guru kalian atau dosen kalian ya, untuk menambah referensi ya, kira-kira dari sekian banyak jawaban itu kalian mantapnya yang mana itu ya kan, seperti itu. Dan sekian dulu untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kasus ini itu sebenarnya itu bikin saya penasaran, soalnya menarik dan apa ya, ini juga pasti yang belum mengerti nahwu mendalam itu juga akan kebingungan, ini yang benar itu Al-Hayya Al-Qayyuma atau Al-Hayyu Qayyumu gitu. Cuman selain kasus ini itu menarik, ini juga bikin saya agak pusing ya, karena saya harus membolak-balik masalah istisna lagi ya. Dan sekian dulu untuk video kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.